Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman, untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang perut serasa perih, terasa sakit, dan menjadi tidak tenang. Memang semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis di saat perut itu nggak nyaman, ya kan, perut itu sakit, perih, pokoknya aneh rasanya dan tidak ada hentinya. Walaupun sudah berbagai ikhtiar, tapi kenapa tidak kunjung hilang rasa perih dan tidak nyamannya itu. Dan semua yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis pasti mengalami itu teman-teman, karena sedang dalam gangguan pencernaan dari asam lambung GERD-nya itu. Dan semua pasti pikirannya negatif, pikirannya selalu ngaco, dan semua pasti selalu menghubung-hubungkan kalau perut sakit itu adalah penyakit kronis. Itu semua yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis pasti semua berpikir seperti itu. Padahal teman-teman, semua sensasi bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak ada hubungannya sama penyakit kronis, dan itu pun tidak bahaya teman-teman. Cuma pikiran kita lah yang sedang dikuasai oleh anxiety, kecemasan yang tinggi, sehingga kita itu selalu parno, pikirannya itu selalu nyeleneh, pikirannya selalu menghubungkan penyakit kronis dan selalu mengait-ngaitkan sama kematian. Padahal itu tidak ada hubungannya teman-teman. Memang rasanya itu aneh, rasanya itu horor ya. Padahal sebelum kita kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis teman-teman, dulu ketika kita perut sakit, karena kita nggak kena anxiety, ya kita enjoy aja. Terus kita ya ikhtiar berobat, udah nggak selalu mengait-ngaitkan sama penyakit kronis. Lah semenjak kita kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, lah selalu menghubungkan sama penyakit kronis, selalu mengait-ngaitkan sama penyakit berat itulah. Dan ujung-ujungnya takut ya kan. Tenang teman-teman, semua itu tidak berbahaya. Maka tonton video ini sampai selesai agar kalian itu tidak gagal paham. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya mengenai gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan terima kasih kepada teman-teman subscriber setia yang selalu mensupport channel ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, semoga dijauhkan dari gangguan anxiety disorder. Amin, amin ya robbal alamin. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater, saya penyintas teman-teman. Saya juga ngalamin seperti kalian, mulai dari sensasinya, mulai dari rasa nggak nyamannya, mulai dari kecemasan dan ketakutannya. Semua saya ngalami teman-teman. Juga harapan saya membuat video ini, semoga video ini menjadikan sebab musabab, wasilah kesembuhan bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Memang ya, sebenarnya penderita anxiety disorder itu sensasinya itu sebenarnya berulang kali, ya kan. Sebenarnya itu saja. Memang yang menjadikan takut itu karena ketraumaan, juga karena tidak tahu apakah gangguan ini bahaya atau tidak. Lah kalau seandainya kalian sudah tahu ya, terus kalian itu percaya bahwa gangguan ini sebenarnya itu tidak bahaya, maka kalian itu harus terapkan dalam pola pikir kalian. Terus peganglah, jadikan prinsip, ketika kalian itu pikirannya negatif lagi, kalian ingat kembali bahwa gangguan ini tidak berbahaya, ini hanya gangguan pencernaan saja. Kenapa kalian itu apa-apa jadi takut, ya kan? Kenapa apapun itu jadi hal yang mistis bagi penderita anxiety disorder?
Karena sebenarnya itu memiliki suatu ketramaan teman-teman. Dulu awal kalian kena gangguan asam lambung gerd sensitif psikosomatis, kalian itu kan merasakan seperti kayak ada roh yang mau keluar dari raga kita, juga rasanya itu aneh, keringet dingin, sembari tambah jantung berdebar-debar, nafas berat. Nah, maka otak itu langsung merespon apakah ini adalah hal-hal terakhir atau apakah ini adalah hal yang membahayakan, apakah ini yang terakhir, begitu kan. Pikiran spontan mengatakan seperti itu karena kalian itu merasakan hal yang aneh yang pertama kalian itu rasakan. Juga kalian sebelumnya itu pasti belum pernah merasakan sensasi dari GERD itu serasa kayak mau M. Nah, tentunya kalian itu kan kepikiran kan hal itu akan terjadi lagi yang mengakibatkan M, padahal itu nggak berbahaya teman-teman. Itu bentuk bahwa kita itu tidak memperbaiki pola makan, juga kita itu stres berlebihan, juga pola istirahat kita tidak diperhatikan, juga kita itu jarang olahraga teman-teman, maka menimbulkan kena gangguan asam lambung GERD sensitif psikosomatis. Mas, tapi saya juga latar belakangnya sering ke olahraga, badminton dan lain sebagainya. Bahwa olahraga yang paling efektif teman-teman yaitu adalah lari-lari kecil teman-teman. Itu kalau seandainya badminton, saya pun juga memiliki hobi olahraga seperti futsal teman-teman. Kenapa nyatanya saya bisa kena gangguan asam lambung GERD sensitif psikosomatis? Ternyata olahraga-olahraga selain jalan-jalan atau lari-lari kecil teman-teman itu bagus tapi kurang efektif teman-teman. Maka biar kalian itu cepat keluar dari gangguan asam lambung GERD sensitif psikosomatis sesuai pengalaman saya teman-teman, maka kalian harus beralih. Kalau seandainya kalian itu memiliki hobi seperti olahraga lah ya, kalian harus beralih olahraga seperti lari-lari kecil atau jalan-jalan. Dan waktu yang paling efektif bagi teman-teman yaitu waktu pagi ya, kalau tidak sore hari. Nah, karena kalian kena gangguan asam lambung GERD ya, maka kalian juga harus berjemur teman-teman. Karena berjemur itu untuk mengurangi rasio daripada keringat dingin teman-teman. Kan kalian pasti sering mengalami yang namanya keringat dingin kan. Nah, cara saya menghilangkan keringat dingin itu yaitu saya merutinkan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur teman-teman. Itu yang saya lakukan. Apalagi sekarang musim hujan kan, tentu kalian mengeluhkan pengen jalan-jalan pagi sama berjemur, tapi di tempat kalian itu musim hujan sehingga kalian itu terhalang untuk melakukan jalan-jalan pagi. Tenang teman-teman, waktu dulu saya kena gangguan asam lambung GERD sensitif psikosomatis, saya itu cara menggantikan jalan-jalan yaitu saya melakukan yoga, dan saya sudah share ya. Kalau tidak yoga, kalian itu senam gerakan asam lambung GERD sensitif psikosomatis. Itu pun saya sudah share, saya sudah bikin videonya dan saya sudah upload di YouTube Free Anxiety. Kalian boleh tonton videonya, kalian bisa tirukan gerakan-gerakan dan semoga ya membantu teman-teman. Nah ya kan, juga tidak hanya itu, tidak hanya terhalang untuk melakukan jalan-jalan pagi, semua penderita asam lambung GERD sensitif psikosomatis di saat musim hujan pun itu takut ya kan, takut, terus kemudian rasanya aneh, rasa cemas, khawatir, kemudian keringat dingin, jantung berdebar-debar, semua itu menjadi hal mistis atau yang ditakutin ya kan. Hujan pun ditakutin, mau pergi di luar rumah takut, di kesepian takut, di keramaian takut, dengar ambulan takut, dengar kabar duka takut ya kan. Kemudian kalau di sore hari takut, cemas, nanti khawatir, sensasinya pada muncul ya kan, takut penyakit kronis, takut gila, dan ujungnya takut M. Semua yang mengalami gangguan asam lambung GERD sensitif psikosomatis, saya pun mengalami itu teman-teman, sama persis. Itu udah, kalian itu konsisten saja jalan-jalan pagi dan berjemur, itu akan membantu kalian rasakan perubahannya. Kalian itu akan mendapatkan perubahan kalau kalian mau continue, kalian mau konsisten melakukan jalan-jalan pagi dan berjemur. Kalian rasakan saja 2 minggu pasti ada perubahan gitu teman-teman.
Nah, kembali ke tema tadi ya teman-teman, ketika perut sakit, kalian cukup ya, kalian gerakin ya, seperti senam saja, juga banyakin minum air hangat. Bisa jadi sakit itu karena pola duduk kita yang nggak benar teman-teman. Banyak kok teman-teman yang kena gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis itu dia awali bukan karena makan ya, telat makan atau makan nggak teratur, bukan, tapi bisa diakibatkan dari pola duduknya teman-teman. Duduk yang nggak stabil atau nggak jejak istilah Jawanya, itu pun juga akan mempengaruhi gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis, juga bisa mempengaruhi ke GERD teman-teman. Maka mulai sekarang kalian harus memperhatikan pola duduk kalian. Kemudian kalau seandainya kalian itu sudah ikhtiar banyak minum air hangat, kok perut itu memang belum ada perubahan, masih sakit, masih perih, nggak apa-apa, asal kalian itu jangan parno, asal kalian itu jangan nyeleneh, jangan dikaitkan sama penyakit kronis, sama penyakit berat teman-teman. Itu memang seperti itu, memang gangguan pencernaan ya kan, serasa kayak pengen BAB, tapi ketika BAB pun nggak keluar kan kotorannya kan. Sama, saya juga dulu seperti itu teman-teman. Karena nikmatin saja prosesnya, yuk konsisten, lakukan secara terus menerus. Itu lakukan terus menerus teman-teman, itu nanti akan ada perubahan. Saya yakin saya bisa sembuh, dan saya yakin kalian juga pasti akan sembuh teman-teman. Pokoknya jangan kebanyakan searching, biar kalian itu enggak selalu mengaitkan sensasi yang ada di tubuh kalian itu termasuk penyakit kronis. Padahal itu memang hampir mirip saja teman-teman. Itu hanya hampir mirip saja. Itu tidak termasuk penyakit kronis, itu bukan penyakit kronis teman-teman. Itu hanya bentuk respon tubuh saja diakibatkan pola pikir kita yang tidak lain dan tidak bukan selalu mengingat M dan ujung-ujungnya takut M. Maka yang ada sensasinya itu masih tetap bermunculan. Kalau kalian nggak kepengen sensasinya itu sering muncul, mulai dari keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, jantung berdebar-debar, nafas berat, kedutan, celekat-celekit ya kan di bagian kiri, telinga berdenging, tenggorokan atau kerongkongan mengganjal, belum lagi keliengan dan sebagainya, rambut rontok dan sebagainya, maka hindari pikiran-pikiran yang over teman-teman. Solusi biar kalian itu nggak selalu over, hindari searching, dan juga jangan mendekam alias jangan mengurung diri teman-teman. Sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang bisa menghibur kalian sehingga kalian itu lupa terhadap sensasi. Kalau sensasi itu diingat-ingat, yang ada kalian itu kena serangan panik teman-teman. Yang ada kalian itu ujung-ujungnya takut M, yang ada itu kalian itu akan mengalami lemes, yang ada kalian akan mengalami keringat dingin, yang ada kalian akan mengalami jantung berdebar-debar, dan juga mengalami nafas berat teman-teman. Kemudian kalau seandainya pikiran kalian itu masih tetap hanya memikirkan di lingkaran-lingkaran anxiety, yang ada ketika kalian itu mau bangkit, itu yang ada kalian itu sudah dibayangi oleh ketakutan-ketakutan, takut pingsan lah, takut jatuh lah, takut nyungsep lah, yaitu teman-teman. Akhirnya apa? Kalian akan terperangkap terus-menerus sehingga kalian tidak akan mau bangkit. Makanya biar kalian itu nggak selalu takut, maka kalian harus berlatih memaksakan diri. Itu sesuai pengalaman saya teman-teman. Pokoknya hindari searching, hindari mengurung diri. Sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Terserah hobi kalian hidupkan kembali, yang biasa kerja-kerja. Tapi kalau seandainya kerjaan itu berat, ya kalian harus ada saatnya, maksudnya jangan terlalu ngoyo istilah Jawanya. Ada waktu istirahat teman-teman, nggak apa-apa. Kalian bilang aja kalau seandainya kalian itu karyawan, bilang aja ke bos-bos, saya tetap mau pengen kerja karena untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga, tapi saya memiliki gangguan asam lambung. Bilang aja kayak gitu. Walaupun realitanya kebanyakan orang normal itu tidak memaklumi atau tidak menyadari alias tidak memaklumi lah itu. Kalian yang penting sudah ikhtiar bilang. Memang tidak semua orang normal itu percaya akan gangguan ini, ya kan?
pasti yang ada kita akan dianggap lebih, kurang iman, mengada-ngada. Padahal kalau orang normal seandainya menggantikan posisi kita pun itu belum tentu mereka kuat, belum tentu mereka itu tabah, belum tentu mereka itu sabar, ya kan? Gak apa-apa teman-teman, biarkan kita mau dibilang kurang iman, lebih, mengada-ngada, biarkan. Yang penting kita itu fokus aja, kita menyembuhkan dari ketraumaan dan menyembuhkan diri dari lingkaran anxiety atau berusaha keluar dari lingkaran anxiety teman-teman. Pokoknya kayak gitu. Gitu. Nah kalian tentu sudah bisa membedakan kan, di saat kalian itu beraktivitas di luar rumah, tentu kalian itu sudah akan mendapatkan keenakan atau mendapatkan perbedaan kan dibandingkan kalian mengurung diri, tentunya ada kan. Nah ketika kalian sudah membuktikan, sudah praktek kalau kalian itu sudah beraktivitas bahwa itu mempengaruhi ke tubuh, bahwa itu akan mempengaruhi ke badan, ya maka kalian harus lakukan aktivitas saja ya. Kalau seandainya kalian itu mengurung diri kok sensasi makin banyak, ya udah berarti kalian sebenarnya udah tahu kalian harus sering-sering lah gitu teman-teman. Kalian jangan kebanyakan bermain HP teman-teman ya, apalagi menonton video-video yang menegangkan, yang membuat kalian takut, apalagi perihal-perihal kabar duka. Yang ada kalian itu cemas, yang ada kalian itu menghubung-hubungkan, yang ada kalian itu mengait-ngaitkan sama yang kalian rasakan gitu teman-teman. Kebanyakan penderita anxiety disorder itu selalu menyamakan, selalu mengait-ngaitkan. Ketika ketemu sama-sama penderita asam lambung GERD, selalu nyamain sensasi, kamu ngerasain seperti ini enggak, kamu ngerasain sensasi sakit perut enggak, kamu ngerasain rontok enggak, kamu ngerasain keringet dingin enggak, kamu ngerasain semutan enggak. Kebanyakan menyamakan. Sudah, stop teman-teman, jangan selalu mencari validasi. Saya mengalami betul mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki teman-teman, mulai dari sensasi itu saya pun itu mempelajarinya. Itu saya tidak hanya sekedar nonton video, bahkan saya pun nggak tahu istilah mentor dulu teman-teman. Saya itu mendapatkan informasi langsung dari dokter. Nah kalian kalau sudah didiagnosa oleh dokter ya sudah gitu loh, bahwa kalian kena gangguan asam lambung GERD. Kalau seandainya kalian bimbang akan sensasinya, kalian cukup bilang ke dokter, dok sensasi ini apakah bahaya? Dokter pun akan menjawab itu tidak bahaya, itu hanya bentuk respon tubuh saja alias psikosomatik diakibatkan pikiran yang over teman-teman. Sudah, jangan mengait-ngaitkan lagi, nggak ada hubungannya. Nikmati saja prosesnya, nikmati saja setiap pemulihannya itu teman-teman. Kebanyakan penderita anxiety disorder itu selalu pengennya instan, pengen cepat-cepat sembuh. Tidak semudah itu bro, tidak semudah membalikan telapak tangan, semua butuh proses ya, semua itu butuh proses. Kalian nikmati saja prosesnya ya. Kalau seandainya kalian itu masih selalu mengeluh, masih selalu rasakan sensasi, masih selalu mempertanyakan sensasi, masih selalu bimbang akan pikiran negatif kalau itu permainan anxiety, ya mau sampai kapan kalian akan hidup dalam lingkaran anxiety itu teman-teman? Tentu nggak enak kan? Mau sampai kapan? Gimana diri kalian yang dulu, yang apa-apa nggak ditakutin, yang apa-apa itu nggak dicemasin, karena itu hanya gangguan psikis saja teman-teman. Maka dobraklah mental yang ngacak-ngacak itu. Mulai dari sekarang ayo berlatih mendobrak mental agar kalian memiliki mental yang kuat seperti baja, agar kalian itu tidak selalu menghubung-hubungkan sensasi sama penyakit kronis. Sensasi itu hanya numpang lewat teman-teman. Kalau kalian itu tidak cemas, hanya numpang lewat, paling lama-lamanya itu 2 menit, paling lama itu 5 menit. Kalau kalian sampai berjam-jam bahkan 2 jam, saya dulu juga seperti itu sudah di tahap serangan panik. Karena apa? Over yang ada itu pikirannya M.
Yang ada itu M dan M. Makanya apa? Makanya yang ada itu sudah keringet dingin, biar-biaran, les-lesan, jantung berdebar-debar, wah rasanya aneh, pandangan nyata dan tidak nyata gitu kan. Itu kalian ingat-ingat kembali, flashback kemarin merasakan sensasi seperti itu, nyatanya sampai sekarang masih hidup, masih baik-baik saja. Itu hanya gangguan psikis saja teman-teman, bentuk respon tubuh saja. Juga karena kalian sering mengalami sakit perut, bisa jadi dari asam lambung ket, itu kalian banyak minum air hangat. Juga perbaiki pola makannya teman-teman, makanlah yang teratur ya. Kalau saya dulu metodenya itu makan itu 2 jam makan, 2 jam makan. Setiap saya makan itu porsinya sedikit teman-teman, tapi sering dulu. Juga yang paling utama itu banyak minum air hangat, jangan minum air mineral biasa, jangan minum air putih biasa teman-teman. Mulai sekarang yang belum sembuh, yang belum ada perubahan, banyakin minum air hangat aja. Juga karena kalian kena gangguan asam lambung ket, pikiran sering sekali nyeleneh, apalagi kalau jam 12 malam, ya kan, lebih dari jam 12 malam, maka langkah baiknya kalian jangan begadang gitu. Tapi susah mas, masih insomnia, pikiran itu susah. Saya tahu kalian nggak bisa tidur karena takut nggak bangun kan. Maka sebelum tidur carilah hal yang menyenangkan, menenangkan terlebih dahulu teman-teman. Cari hal itu dulu, biar apa? Biar kalian itu tidak selalu mengaitkan sama M. Dan saya yakin itu permainan anxiety gitu teman-teman. Kalau saya dulu itu dengerin musik relaksasi ya. Juga perbaiki pola hidup, pola pikirnya. Pikiran itu yang penting jangan over, jangan dikait-kaitkan gitulah. Carilah hal yang menenangkan gitu. Minimal sekali tidur dalam 1 malam itu 8 jam teman-teman. Kalau seandainya kalian itu tetap belum bisa tidur, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, jangan was-was. Nanti kalau seandainya sudah ada perubahan, nanti pasti ada waktunya udah tidur kok. Saya juga dulu gitu susah tidur, jangan khawatir. Kalau perut sakit, ya kembali ke tema tadi, pokoknya banyakin minum air hangat aja. Asal pikiran kalian jangan over, jangan negatif. Itu nggak ada hubungannya sama penyakit kronis, itu nggak ada hubungannya sama penyakit berat. Pokoknya itu konsisten saja, perbaiki pola makan, pola tidur, dan pola hidupnya ya. Juga kalau seandainya kalian masih tetap belum bisa tidur malam, upayakan ikhtiar jalan-jalan sore. Itu juga akan membantu meningkatkan hormon serotonin dan endorfin. Dari itulah maka akan mudah tidur malamnya teman-teman. Juga harus kendalikan emosional kalian, jangan mudah emosi. Kalian harus sering-seringlah olah nafas teman-teman. Itu kalau kalian mudah emosi alias membiarkan emosi kalian, yang ada kalian itu cemas, yang ada kalian ke-trigger, yang ada kalian itu keringat dingin, yang ada jantung berdebar-debar, nafas berat, maka harus perbaiki pola sikapnya. Emosionalmu itu harus diperbaiki teman-teman. Juga kalian harus sering-seringlah ikhtiar berdoa teman-teman. Apapun sensasinya, bagi penderita asam lambung tertentu psikosomatis itu tidak berbahaya. Perut sakit, perut nggak nyaman, serasa pengen BAB, nyatanya faktanya kotoran itu nggak keluar, kalian jangan mengait-ngaitkan sama penyakit kronis. Saya juga dulu gitu, pokoknya banyak minum air hangat, kok belum ada perubahan, kok masih tetap sakit, nggak apa-apa, yang penting jangan over, yang penting jangan mengaitkan, itu hanya gangguan biasa teman-teman, gangguan pencernaan. Saya juga dulu gitu, sembuhnya, hilangnya itu dengan sendirinya teman-teman. Ikhtiar saya itu jalan-jalan pagi, berjemur, juga banyak minum air hangat, makan yang teratur. Nanti yakin ketika kalian konsisten itu continue, pasti ada perubahan. Pokoknya semangat terus menerus. Saya yakin kalian pasti sembuh. Jangan khawatir teman-teman, jangan pernah bimbang, jangan pernah mamang kalau gangguan ini tidak akan sembuh. Saya yakin pasti sembuh kok teman-teman. Saya bisa sembuh dan saya yakin kalian juga akan sembuh teman-teman. Tetap semangat, lakukan metodenya, tetap semangat melakukan prosesnya teman-teman. Tetap sabari prosesnya, nikmati prosesnya, jangan pernah pesimis, jangan pernah berpikir ngaco,
Jangan pernah mengikuti pikiran-pikiran anxiety. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.